Pernah dengar namanya Bledugwuwu, guys? Bledugwuwu ini ada di Grobogan, Jawa Tengah. Memiliki legenda yang luar biasa di area Grobogan ini. Kebetulan kita datang ke sini pas musim hujan ya, guys ya. Tapi tidak apa, karena hujannya tidak terlalu besar, jadi masih rintik-rintik. Hanya jika memasuki area Bledugwuwu nanti, mohon untuk selulernya dimatikan pakai datanya ya, guys ya. Takutnya jika ada tebir, barangkali nanti ada yang mau kesini saat musim hujan seperti ini. Bledugwuwu merupakan sebuah fenomena alam yang berada di Kuwu Grobogan. Bledugwuwu menyemburkan air asin yang kemudian dimanfaatkan masyarakat setempat untuk membuat garam. Masyarakat setempat juga percaya bahwa Bledugwuwu merupakan tempat yang terhubung dengan pantai selatan atau Samudra Hindia. Berdasarkan cerita rakyat yang ada di masyarakat Grobogan, Bledugwuwu terhubung dengan laut selatan yang tadi kami ceritakan. Konon lubang di Bledugwuwu merupakan jalan pulang Jaka Linglung dari laut selatan ke Medang Kamulan. Asal-usul Bledugwuwu bermula dari kalahnya Dewata Cengkar saat berkelahi dengan Aji Saka. Nanti Aji Saka kita lihatkan patungnya seperti apa ya, guys. Nah, sebelumnya ini sekarang jalan untuk menuju ke Bledugwuwu sudah dibuat setapak seperti ini sehingga lebih aman apabila ada petir, guys ya. Areanya luas sekali seperti yang bisa kita lihat ini. Nanti kita akan melihat semburan-semburan dari Bledugwuwu. Kita lanjut ceritanya ya, guys ya. Setelah kalah, Dewata Cengkar kemudian melarikan diri ke laut selatan dan berubah menjadi bajul putih atau buaya putih. Sementara itu Aji Saka yang memerintah Medang Kamulan kedatangan orang seperti siluman naga bernama Jaka Linglung. Jaka Linglung memiliki bentuk fisik yang sangat buruk. Ia datang ke Aji Saka dan mengaku sebagai anaknya. Aji Saka tidak mau mengakui Jaka Linglung sebagai anaknya karena memiliki fisik yang buruk. Pastinya seperti naga tadi ya, guys ya, jadi siluman naga. Meski demikian, Aji Saka kemudian memanfaatkan kesaktian Jaka Linglung untuk membunuh Dewata Cengkar di laut selatan. Jaka Linglung kemudian menyanggupi perintah Aji Saka. Sebelum sang anak berangkat, Aji Saka berpesan kepada Jaka Linglung, jika berhasil memenangi pertarungan melawan bajul putih, ia tidak diperbolehkan pulang melalui jalur darat, melainkan harus melalui perut bumi. Seperti yang kita lihat ini ya, guys ya. Jadi ini area utama ya, guys ya, area utama dari Bledugwuwu. Alhamdulillah ini suasana hujan sudah mereda seperti yang bisa kita lihat. Kita bisa melihat secara lebih dekat nanti ya semburan. Nah itu ya, semburan-semburan dari Bledugwuwu. Ada yang besar ini ya, satu, dan nanti di sebelah sana ada satu lagi. Ada dua semburan besar, yang lainnya kecil-kecil tapi cukup banyak juga. Kita lanjutkan lagi ya, guys ya, ceritanya. Aji Saka bersiasat karena tidak ingin masyarakat tahu tentang Jaka Linglung. Ia juga khawatir Jaka Linglung akan menjadi bahan pergunjingan. Setelah itu Jaka Linglung berhasil membunuh bajul putih jelmaan Dewata Cengkar yang tadi jadi buaya putih ya, guys ya. Sambil kita menikmati Bledugwuwu sambil mendengarkan cerita saya, guys. Kita lanjut ya ceritanya ya. Sebagai bukti bahwa Jaka Linglung berhasil sampai di laut selatan dan membunuh Dewata Cengkar, ia membawa seikat rumput
gerinting wulung ya, rumput gerinting wulung, dan air laut yang berasa asin. Nah ini ya, Jaka Linglung pun akhirnya pulang melalui perut bumi. Ia beberapa kali keluar di wilayah desa Ngembak, kini wilayah Kecamatan Kota Purwodadi ya, kemudian di Jono atau Kecamatan Tawangharjo, kemudian di Grabagan, Srewek, dan terakhir di Kuwu. Ketiga tempat itu masuk Kecamatan Keradenan guys. Di Kuwu inilah konon Jaka Linglung sempat melepas lelah. Sementara itu tempat muncul Jaka Linglung dari perut bumi kini diyakini sebagai asal usul munculnya penduduk Kuwu. Jadi Jaka Linglung sendiri adalah siluman naga begitu ya, anak dari Aji Saka dari Laut Selatan tentu saja. Nah masuk ke perut bumi dan keluar di area gerobokan ini ya, di Bledug Kuwu. Nah pada saat keluar ini kan muncul lubang-lubang seperti yang bisa kita lihat ya, itu yang besar. Nah disinilah Jaka Linglung istirahat ya, istirahat sebentar untuk melepas lelah begitu ya. Semburan air asin yang keluar di Bledug Kuwu kemudian dimanfaatkan sebagai tempat pembuatan garam. Jadi ini ada lokasi yang seperti kita lihat ini ya guys ya. Nah ini yang ada kendi dan lain sebagainya, ini sebagai tempat untuk masyarakat membuat garam. Jadi airnya asin ya guys ya, walaupun beledug ya, beledug ini ada belerangnya pastinya ya, ada belerang. Tapi cerita dari masyarakat setempat bahwa semburan air ini tidak panas guys ya, jadi tidak seperti kawah yang menyembur panas, tetapi dingin begitu ya. Jadi justru airnya itu dingin, bercampur lumpur, ada belerang, dan juga ada air garam. Jadi ini luar biasanya ya. Sejak abad ke-17 masyarakat di Kuwu menjadi petani garam. Nah ini cerita tersebut tentu saja dari Sulistiowati 1996 ya, cerita rakyat dari Jawa Tengah pastinya. Keren ya guys ya ceritanya ya. Dan kita bisa melihat ini secara lebih dekat ya Bledug Kuwunya seperti ini, tempat keluarnya dari Jaka Linglung sang siluman naga. Nah ini kita tidak boleh mendekat ya, takutnya nanti kepleset juga gitu ya, dan juga bisa masuk ke area lubang tersebut. Kemudian kita melihat patung dari sang ayah Jaka Linglung yang namanya adalah Aji Saka. Nah ini ya, Aji Saka seperti ini, sangat tampan ya guys ya. Jadi orang dulu ya memakai surban pastinya. Di orang-orang muslim zaman dulu ya, itu biasanya menggunakan surban. Apakah Aji Saka ini muslim juga? Nah, ini kita belum tahu ya. Nah kemudian sekeliling area patung ada banyak gazebo dan tanaman hijau. Bagi yang ingin melihat Bledug Kuwu dari menara bisa banget ya, disediakan dua menara. Ini menara yang kedua, menara yang pertama tadi. Kemudian ada juga tanaman yang menemani patung dari Aji Saka, sang ayah dari Jaka Linglung. Kemudian di sini juga ada tempat untuk pertunjukan ya guys ya. Ini biasanya digunakan saat Lebaran ya atau hari raya. Nah kita nanti lihat lokasi tempat pertunjukan di area Bledug Kuwu ini. Karena ini musim hujan, maka tempat ini tidak digunakan ya guys ya. Biasanya tempat ini akan digunakan pada saat hari-hari raya besar begitu ya.
Jadi saat ada hari raya besar, nanti lokasi ini digunakan sebagai tempat pertunjukan. Bagus ya guys ya. Jadi selain kita bisa melihat pertunjukan, juga bisa melihat fenomena Bledogowo. Dan ini adalah penjaga ya, penjaga di Bledogowo. Dia memberikan beberapa informasi terkait dengan Bledogowo. Ada juga garam. Ini ya, garam ini bisa untuk mengusir ular ya guys ya. Untuk makan juga bisa ya, untuk masak. Dan ini yang ditunjukkan adalah air belerang ya, untuk gatal-gatal dan ada lumpur.